Lupa, ini sampai jam 2.15. Oke. Kalau pangkat, bilangan berpangkat dibagi, ya kan? Kalau pangkat dibagi sama dengan apa? Pangkat. Kalau ada bilangan berpangkat dibagi, berarti sama aja nantinya dikurangin pangkatnya. Ya, jadi misalnya di sini A, ini langsung nih. A sama A, ini kan perkalian nih. A min 2 dikali B pangkat 5 dikali C pangkat 7. Ini kan perkalian ya. Nah, A min 2 supaya gampang, sesama yang A kita kelompokkan. Berarti ini A per 4, ya enggak? Berarti ini B pangkat 5 per B min 1. Berarti C pangkat 7 per C pangkat 9. Kalau ada pangkat dibagi, sama aja dikurang, betul? Berarti A min 2 dikurangin 4. Berapa nih? Berapa? Masa min 2. Saya punya utang 2, dikurangin utang lagi 4. Atau pakai garis bilangan. Nah, ini pakai garis bilangan. Nah, min 6 ya. Kalau bingung, kita pakai garis bilangan. Ini 0, ini min 2, dikurang berarti ke kiri. Ya, dikurangi 4 berarti ke kiri. Jadi min 6, betul? Nah, ini jangan sampai kita salahnya justru di bagian yang ini. Oke, sekarang ini jadinya gimana nih? B pangkat 5 dikurang min 1. Jadi berapa? B pangkat 6. Sekarang C pangkat 7. Terus? Jadi berapa? Nah, ini tergantung gurunya. Boleh semua di atas. Kalau semua di atas, A pangkat min 6 dikali B pangkat 6 dikali C pangkat min 2. Tapi kalau mau ada yang di bawah jadi gimana? Oke, kalau mau yang di bawah, B pangkat 6 per A pangkat 6 sama C pangkat 2. Kalau mau ada yang di bawah. Karena kalau negatif itu artinya dia di bawah. Oke, jadi kalau negatif di bawah berarti ke atas positif. Kalau negatif di atas artinya ke bawah positif. Bingung nggak? Oke, itu tergantung guru di sekolah ya. Mau di atas semua boleh. Karena ada beberapa guru yang dia pengennya ada yang di atas dan di bawah. Oke, nah ini ada akar. Akar itu pada dasarnya pangkat berapa? Pangkat setengah. Nah, jadi gimana? Jadi sama aja 25 pangkat 1/2 P pangkat 5 pangkat 1/2 gitu ya. Q pangkat min 3 karena di akar berarti pangkat 1/2 berarti R pangkat 1/2. Nah, ini sama aja begini. Ya, ini kalau kita mau pecah gitu ya. Atau kita kerjakan yang di dalam dulu boleh. Supaya gampang. Oke, jadi biarin akarnya terakhir dikerjain karena semua diakarin. Nah, akar ini kita sama kayak tadi ya, biar gampang sama kayak apa namanya? Sama kayak yang nomor 1, jadi kelompokan yang sesamanya. Oke, di sini akarnya kita pecah, kita bagi-bagi aja. Berarti akar 25 karena koefisiennya 25, gitu ya. Terus akar P pangkat 5 per P min 3. Terus akar per Q pangkat
3. Terus akar lagi. R per min 1. Akar 25 berapa? Akar 25 berapa? 3 kali 3 berapa? 9. Nah, akar 25 jadi berapa? Kalau dikalikan hasilnya 25. 5. Berarti ini biarin 5. Nah, akar P pangkat 5 dibagi P min 3 sama aja. P, kalau P5, P pangkat 5 dikurangin min 3, ya enggak? Berarti di sini Q min dikurangin 3. Berarti di sini R dikurangin min 1. Oke. Ini biarin 5. Terus akar berapa nih? P8. Terus lanjutin. Ayo lanjutin. Q min 6. Terus lanjutin. R pangkat 2. Oke. Nah, kalau akar sama aja pangkat setengah. Ya. Nah, gini. Ini di belakangan aja boleh. Nah, begini. Bingung nggak? Kalau pangkat dipangkatkan sama aja dikali. Berarti 8 kali setengah. Nah, berarti P pangkat 4. Lanjutin. Terus lanjutin. Nah, jadi kalau kita mau ada yang di atas, berarti begini. Oke, bingung nggak? Iya. Oke, jadi kita jangan lupa sifat pangkat kalau dibagi dikurang, gitu aja. Oke, lanjut. Iya, kalau pangkat dikalikan itu tambah. Maksudnya gimana? Contohnya ada 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 5. Oh, sama aja 6, 2 tambah 5. Jadi 6 pangkat 7 gitu. Bingung nggak? Kalau dipangkatin 6 pangkat 2, dipangkatkan lagi 1/3. Oh, berarti 6. 2 dikali 1/3. Oh, berarti 6 pangkat 2/3 gitu. Oke, lanjutin. Nomor 3. Gimana nih? Yang A, gimana yang A? Ini kalau ada apa? 6, 6-nya di atas, itu kan koefisien. Jadi diemin aja 6. Nah, di sininya jadi 1 per. Oh, ini 9-nya di luar ya? Oh, kalau 9 di luar, berarti ada angka 6, ada angka 6 dan 9. Berarti 6 per 9 aja begini. Nah, dikali 1 per akar 11 dari X pangkat 5 gitu kan? Jadi, biasakan angka dengan angka kita pisahin. Terus variabel yang sama kita pisahin biar lebih mudah. Ya. Jadi jangan digabung-gabungin, pisahin aja. Boleh, boleh. Kalau perkalian mah yang nggak boleh kalau penjumlahan. Itu nggak boleh. Maksudnya misalnya ada 6X ditambah 8Y. Oh, 8 tambah 6 ya, ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Tapi kalau perkalian semuanya boleh.
Misalnya 6X dikali 8Y. Oh ya udah 6 kali 8, 48. Nah itu boleh. Kalau penjumlahan nggak boleh, oke? Nah ini kalau ada akar sama aja apa? Kalau ada akar sama aja, nah apa? Nah, tapi ini ada akar pangkat 11. Artinya X pangkat 5/11. Artinya kayak gitu. Karena ini akar pangkat 11. Kalau misalnya akar 3 dari X, oh berarti X pangkat 1/3. Kalau akar pangkat 5 dari Y, Y kuadrat, berarti Y pangkat 2/5. Bingung nggak? Nah, oh ini rasionalkan. Oke, oke. Kalau rasionalkan berarti kita ini aja. Ya, gimana rasionalkannya? Kita kali berapa? Kita kali dengan yang sama. Akar pangkat 11 dari X pangkat 5 per akar pangkat 11 dari X pangkat 5. Nah, ini kita rasionalkan namanya. Nah, jadi 6/9. 1 dikali ini, ya hasilnya bilangan itu sendiri, ya kan? Akar kali akar. Bentar. Ini rasionalkannya lumayan ini. Berarti kalau ini kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak, maksudnya tak semudah itu gitu. Kita pakai rasionalkan yang tadi. Nah, ini bagus nih. Nah, pakai ini aja. Kalau kita mau merasionalkan di sini kita harus hilangkan penyebutnya. Bingung nggak? Harus hilangkan penyebutnya. Jadi kalau kita mau hilangkan penyebutnya, kalau ada 5/11, kita mau hilangkan 11-nya harus kita kali berapa? Kita kan ada pangkat 5/11, ya nggak? Nah, kita mau hilangkan penyebutnya. 5/11 harus ditambah berapa supaya hilang? Hilang di bawahnya gitu. Ditambah berapa? 6/11. Oke, harus ditambah 6/11. Ah, itu kuncinya. Jadi gimana, Pak? Nah, kalau kita penjumlahan pangkat, ya, kalau pangkatnya mau dijumlah sama aja dikalikan. Artinya, di atas kita kali X pangkat 6/11, di bawah kita kali X pangkat 6/11. Bingung nggak? Ini kan awalnya belum hilang, cuman saya akarnya saya bikin pecahan. Dan nggak boleh pangkat pecah, bukan nggak boleh ya. Kalau rasional kan jangan ada pangkat di bawah pecahan. Kalau di atas nggak apa-apa. Nah ini sama aja 6/9. 1 dikali ini ya sama aja dia sendiri. 6/11. Nah ini kalau perkalian pangkat sama aja penjumlahan. Gini, bingung nggak? Berarti 6/9 X 6/11 per 5 tambah 6 11. 11/11. 11/11 berapa? 11/11 1. Apa kita mau dibikin dibikin habis boleh. Ini
Kita bikin habis boleh, kita sisain 1 boleh gitu ya. Di sekolah dibikin habis bawahnya atau disisain 1? Ya udah, ini nanti kita ke atasin aja. Oke, nggak apa-apa kok, sama aja nanti ujungnya. Nah, ini 11 per 11. Berarti di sini 11 per 11 berapa? Nah, berarti tinggal X pangkat 1, ya nggak? Kalau pembagian pangkat sama aja apa? Pengurangan. Jadi kalau satunya ke atas, 6 per 11 dikurangin 1. Bisa nggak 6 per 11 kurangin 1? Bisa nggak 6 per 11 dikurangi 1? Jadi berapa? Nah, kita harus samakan penyebutnya kan. Jadi harus dikurangin 11 per 11. Nah, jadinya min 1 itu 11 per 11 bukan? Iya. Kok jadi 11 per 11? Ya karena di bawahnya 11. Kalau misalnya saya ada X pangkat 7 per 12. Berarti kita kurangin harus, kalau dikurangin 1 artinya 1 itu berapa per berapa? 12 per 12. Jadi tergantung penyebut yang di sini. Iya, yang penting sama. Pak, ini ada Pak, ini 7 per 12 dikurangin 2. 2 itu berapa per 12? 24 per 12. Kok harus 12? Ya karena di sini 12. Kita kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan harus kita samakan penyebutnya. Kalau 3 ya berarti X 7 per 12 kurangin 3. Atau ditambah sekarang misalnya. Ditambah berapa? Berapa yang dibagi 12 hasilnya 3. Atau 3 kali 12 berapa? 36. Nah, baru nih X 43 per 12 gitu. Bingung nggak? Ya, jadi karena dia pecahan, pecahan itu kita udah pernah belajar emang waktu itu tuh, cuman ya juga sekilas. Namanya pecahan, berarti kita harus samakan penyebutnya kalau penjumlahan atau pengurangan. Oke, bingung nggak? Nah, jadi ini jawabannya. Jawabannya udah akhir. Ini di atas pangkat pecahan boleh, tapi kalau di bawah pangkat pecahan tidak boleh. Tapi ini bagus, ini sekolahnya bukan ini loh, ini guru matematikanya niat banget loh bikin soal. Bukan kayak pesantren tahu, ini kayak sekolah umum. Jadi dia akademiknya ini bukan kayak pesantren yang biasanya ini. Pas dikirimin, waduh, ini lebih susah daripada yang pada umumnya malah. Oke, nah ini tahu kan rasionalkannya gimana? Apa? Dikali gimana? Kita kalikan kalau ini plus berarti kita kalikan yang kalau ini minus berarti kita kalikan yang plus. Kalau ini plus kita kalikan yang minus gitu ya. Karena ini minus berarti kita kalikan yang plus. Bingung nggak? Nggak bingung? Nah udah gini gimana? Ingat nggak? Masing-masing ya masing-masing kita kalikan.
Berarti 4 akar 2 dikali akar 6 ditambah 4 akar 2 dikali akar 12. Nah, ini juga sama. Ini semua kita kalikan ke sini. Tuh masing-masing. Tapi kan lama. Dan kenapa dikalikan ini minus jadi plus? Udah aja. Jadi cara cepatnya akar 6 kali akar 6. Berapa? Akar 12 gitu ya. Akar 12. Akar 36 atau langsung aja 6. Karena kalau akar dikalikan angka yang sama, hilang akarnya. Jadi langsung 6, ini 12 gitu. Jadi sengaja rasionalkan itu dikalikan yang beda supaya bisa langsung. Di atas berapa nih? 4 akar 12 ditambah 4 akar 24. Oh, ini lumayan agak-agak fair juga. Oke ya, ini bagus. Ini 6 dikurangin 12, ya enggak? Oke. Ini 4 akar 12 ditambah 4 akar 24 per min 6, ya enggak? Nah, akar 12 kita bisa pecah lagi. Jadi berapa kalau kita perkecil? Ingat caranya? Coba faktor dari 12 itu berapa? Dibagi 2, 12 bagi 2? 6. 6 bagi 2? 3, ya kan? Nah, berarti 4 dikali akar 12 itu berapa sih? Akar 12 itu berarti akar 2 dikali akar 2 dikali akar 3. Itulah akar 12. Bingung nggak? Nggak bingung? Akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 2 ke akar 2? 2. Kan kalau dikali akar yang sama hilang akarnya. Nah, berarti 4 kali 2 kali akar 3. 4 kali 2, 8 akar 3. Nah, artinya apa? Artinya 4 akar 12 akan sama dengan 8 akar 3. Kok harus begini? Iya, karena akarnya harus kita kecilin. Ya, jangan besar. Nah, jadi di sini kita ganti jadi 8 akar 3. Nah, sekarang 4 akar 24. Sama juga nih. 24. 24 kita bagi 2 dulu. 24 bisa nggak bagi 2? Berapa? 12. Dibagi 2 lagi. Bisa nggak? 6. Dibagi 2 lagi. Bisa nggak? 3. Nah, berarti artinya 4 dikali akar 2, dikali akar 2, dikali akar 2, dikali akar 3. Akar 2 ada pasangannya, kita kalikan. Ini karena nggak ada pasangannya, kita kalikan dengan ini. Berarti 4 kali 2, akar 2 kali akar 3, akar 6. Oh, berarti 4 kali 2, 8 akar 6. Oke, berarti di sini ditambah 8 akar 6 dibagi min 6. Bingung nggak sampai sini? Nah, ini 8, ini 8, ini akar ini 6. Bisa dibagi berapa tuh? Masing-masing. Kalau kita perkecil, bagi 2, 8 dibagi 2 4. 8 dibagi 2 4 gitu ya. Dibagi min 3. Udah mentok, udah. Kok ini min akar 3 sih? Ini akar 6. Nah, ini udah mentok, udah nggak bisa diapa-apain. Nah, jadi jawabannya ini. Atau bisa juga jawabannya ini karena masing-masing ada 4, 4 kita keluarin. Di sini per min 3. Nah, di atasnya
akar 3 ditambah akar 6. Nah, ini juga boleh. Karena ini angka kita keluarin masing-masing di atas setiap ruas ini ada 4. Maka boleh 4-nya kita keluarin. Bingung nggak? Ini kan ada 4, ini ada 4. Nah, 4-nya kita keluarin. Kalau 4-nya udah dikeluarin, berarti tinggal akar 3 tambah akar 6 gitu. Nah, jadinya begini. Itu boleh ya, dengan catatan semua ruas ada yang sama. Misalnya gimana? Misalnya 2 akar 3 ditambah 4 akar 7. Nah, 2 ini bisa dibagi 2 nih. Berarti 2-nya kita keluarin. Di sini akar 3 ditambah 4 dibagi 2. 2. 2 akar 7. Nah, ini bisa kayak gini. Bingung nggak? Kalau nggak percaya kita kalikan. 2 dikali akar 3 ya 2 akar 3. 2 dikali 2 akar 7 ya 4 akar 7. Jadi apa tadi? Apa? Bukan, bukan. Bukan, bukan. Ini hanya analogi kenapa 4-nya bisa kita keluarin. Karena semua ruas punya 4. Nah, ini ada 2, ada 4. Jangan 4-nya kita keluarin, tapi 2-nya. Karena 4 bisa dibagi 2 gitu. Ya, itu memperkecil. Bukan apa-apa ya. Kalau pilihan ganda takutnya nggak ada jawabannya. Kalau esai sih betul-betul aja. Oke. Sekarang nomor 4. Nah, 4 ini namanya eksponen fungsi. Maksudnya gimana? Ini lihat ya, ini 1/8. 1/8 sama dengan 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 kan pangkat itu kan ada angka yang sejumlah itu kalau dikalikan 8 gitu kan. Nah, jadinya sama aja ini. Nah, kalau ini jadi 1/2 pangkat 3 dalam kurung 2x min 5 sama dengan, nah 1/16 itu 2 pangkat berapa? 1/2 pangkat 4. Nah, jadi di sini 1/16 kita ganti jadi 1/2 pangkat 4. Bingung nggak sampai sini? Nah, kalau... Kenapa apa? Oke, karena 8 sama 16 nggak ada hubungannya. Jadi di matematika yang di sini tuh kita harus ini sama nih hubungannya 2, bilangan pokoknya, ya nggak? Nanti kita ini nanti setelah selesai baru nih kenapa begitu. Nah, kalau di bawah pangkat positif, kalau ke atas jadi pangkat negatif, gini kan? Sama ini juga. Ya nggak? Nah, kalau pangkat dipangkatkan sama aja perkalian. Min 3 kali 2x, min 6x, min 3 kali min 5 plus 15. Nah, bingung nggak? Sekarang, misalnya ada 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat x. Berarti nilai x-nya berapa? Ya 3. Karena kan harus sama. 2 pangkat 3, 8. Sekarang 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8? Ya 3 gitu loh. Nah, kalau seandainya di sini 8 pangkat X sama dengan 16 pangkat Y, 8 sama 16 ini nggak ada hubungannya. Tapi kalau 2 sama 2, ini 2. Ini 2. 2 pangkat sesuatu sama dengan 2 pangkat sesuatu. Artinya sesuatu itu pasti nilainya
Sama. Nggak mungkin beda. Bingung nggak? 2 pangkat bolu. 2 pangkat ada bolu. Sama dengan 2 pangkat X. Ya X-nya ya bolu. Iya nggak sih? Kenapa? Karena di sini udah 2, di sini udah 2. Tapi kalau di sini 4 misalnya. 4 pangkat Y, Y-nya bolu. Ya enggak. Karena di sini 2, di sini 4. Ya itu beda. Jadi iya betul. Karena pangkat yang sama ya pasti hasilnya sama. Iya kan? Nah, iya pasti begitu. Pasti nggak mungkin nggak. Nah, karena ini pasti sama pangkatnya, maka yang kita ambil pangkatnya aja. Berarti min 6X ditambah 15 sama dengan min 4. Karena pasti sama dong tadi. 2 pangkat bolu sama dengan Y. Ya Y-nya bolu. Sama dengan 2 pangkat Y. Ya Y-nya bolu gitu ya. Nah udah gini pindah ruas. Makanya kenapa harus jago pindah ruas waktu itu. Gimana caranya nih? Min 6X sama dengan min 4. Ini 15 plus. Kalau 15 plus pindah jadi min. Bingung nggak? Berarti min 6X sama dengan min 19. Berarti X sama dengan, kok jelek amat angkanya? Min 19 per min 6. Bingung nggak? Min bagi min? Nggak bisa, 19 tuh bilangan prima. Min bagi min? Plus, jadinya 9 per 6 per 6. Nah, masih ingat nggak kalau dijadiin pecahan campuran? 6 kali berapa yang mendekati 19? 6 kali? 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? 18. Nah, 6 kali 3 18. Jadi 19 kurangi 18 1. Oh, berarti 3 1 per 6. Ini jawabannya. Gitu. Ini jelek sih angkanya jujur li ya. Kayaknya kita nggak ada yang salah ngitung harusnya. Min 6X plus ya nggak ada yang salah ngitung. Nah, jadi kenapa sih harus jadiin 2 pangkat supaya ini sama kiri kanan? Berarti kalau kiri kanan sama, pangkat dan hasilnya sama dengan, ya berarti pangkatnya ya harus sama. Bingung nggak? Ya, jadi misalnya di sini ada 6 pangkat roti sama dengan 6 pangkat Z. Ya berarti Z-nya roti. Orang sama-sama 6 pangkat gitu loh. Gitu. Jadi pangkatnya sama. Nah, ini pun sama. Dibikin sama dengan. Oke, ada yang pertanyaan nggak? Ya, oke. Berarti ini saya kirim link YouTube rekamannya ke itu ya berarti ya ke Google Chat ya. Gmail Chat. Oke. Nomor 5 nih. Udah belum nomor 5? Udah. Gimana caranya? Ini suara Alifa tuh agak bergema, entah dekat mulutnya ke mic atau memang ruangannya nih. Oh, ruangannya ya. Oke, jadi gimana? Oke. Kita harus bikin modelnya, betul nggak? Lihat nih,
bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 15 menit. Ya. Tadinya di sini ini waktunya, ini waktunya. Ini jumlah bakterinya. Kalau 0 jumlah bakterinya terdapat 20 ya enggak? Kalau 15 sekarang jadi berapa? 40. Kalau 30 sekarang jadi 80. Kalau 45 sekarang jadi oke. Ini gampang, tapi yang jadi pertanyaan, modelkan fungsi pertumbuhan, artinya disuruh bikin apa? Disuruh bikin rumus, ya. Model itu sehari-hari kita sebut sebagai formula dalam bahasa Inggris. Formula itu kalau bahasa kita namanya rumus. Jadi kalau T-nya 30 berapa gitu ya? Kan kita nggak mungkin yang ditanya kan 3 jam pertama, betul nggak? Masa kita harus bikin manual gitu kan? Nah, jadi gimana? Ini namanya eksponen. Jadi rumusnya gimana? 20 dikali dia dikali 2 pangkat dikali 2 pangkat dikali 2 pangkat T per 15. T per 15. Gini, maksudnya gimana Pak? Oke, di mana T-nya dalam menit ya. T-nya waktu dalam menit. Maksudnya gimana Pak? Oke, sekarang kita cek ya. Maaf nih, ini kita kalau namanya rumus berarti di depannya harus ada hurufnya. Berarti di sini N sama dengan gitu ya. Sekarang, NT. Nah sekarang misalnya ketika 0 berarti 20 dikali 2, 0 dibagi 15. 0 dibagi 15 berapa? 0. Apapun yang 0 dibagi apapun 0. Nah 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0? Apapun yang pangkat 0 itu 1. 1 kali 20, 20. Betul nggak ketika detik 0, 20? Betul. Ya kan? Menit ke 0, 20. Menit ke 0, 20 bakteri. Sekarang kalau menit ke 15 berapa? 40. Kita coba di sini. Menit ke 15 sama dengan 20 dikali 15 per 15. Jadi kita tinggal ganti T-nya aja. Itu namanya rumus, namanya model. Berarti ke 15 sama dengan 20, di sini 2. 2, 15 dibagi 15? 1. 2 pangkat 1, 2. 2 kali 20, 40. Tuh, betul nggak? Menit ke 15 ada 40 bakteri. Betul. Sekarang terakhir kita coba N30. Kalau N30 berarti tadinya kan ada 20 ya rumusnya. 20, 2 pangkat 30 per 15 gitu ya. 30 bagi 15 berapa? 2. Berarti 20 kali 4. 20 kali 4 berapa? 8. Betul nggak menit ke 30, 80? Nah, berarti ini modelnya yang tadi, ini modelnya. Nah, NT sama dengan 20 dikali 2 pangkat T per 15. Di mana T-nya itu waktu harus dalam menit. Sekarang yang B, pada jam ketiga. Jam ketiga itu berapa menit? 3 jam 180.
Artinya gimana? Berarti N 180 sama aja 20 dikali 2, 180 per 5, 15. 180 bagi 15 berapa? 12. Nah, berarti sama aja 20 dikali 2 pangkat 12. Nah, 2 pangkat 12 tuh banyak ya. Berapa ya? 2 pangkat 12 itu 1000, 4000 gitu coba. 2 pangkat 12. 4096. Artinya 20 kali 4096. 81.920 bakteri. Bingung nggak? Oke, tinggal 7 menit lagi, makanya tadi saya agak cepet. Tapi yang penting ngerti kan? Yang terakhir nomor 6 ya? Kayaknya ada deh 6. Cuma 6 ya kisi-kisinya? Nah, mana Pak? Nah, terakhir yang nomor 6. Obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien. Dosis obat disuntikan 40 mikro, 30 setelah penyuntikan seperempat dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. 30 menit setelah penyuntikan. Oke. Jadi awalnya kita punya berapa jumlah awalnya? 40 mikrogram. Ya. Nah, setelah 30 menit hilang berapa? Hilang seperempat. Berarti di sini NT-nya sama dengan 40. Hilang seperempat ya? Hilang seperempat. Waduh. Hilang seperempat. Berarti di sini 40 dikali hilang seperempat. Enggak, kan ini makin lama makin habis. Oke, kita bikin gini aja ya. Awalnya ini T, ini jumlah awal. Awalnya 40 ya kan? 0 menit. Ketika 0 menit awalnya ada 40. Kemudian 30 kemudian hilang seperempatnya. Berarti sekarang tinggal? Oke, nah ini bagus ini soalnya. Jadi gini, hilang. Ini saya tulis hilang. Ini saya tulis N hilang. Di sini jumlahnya. Ketika 0 detik nggak ada yang hilang, yaitu 40 mikrogram. Ya nggak? Setelah 30 menit hilang seperempatnya. Berarti seperempat dikalikan 30. Berarti hilangnya? Dikalikan 30. Dikalikan jumlah semula. Semulanya 40. Berarti hilangnya 10. 10 mikrogram. Berarti sekarang tinggal 30 mikrogram. Bingung nggak? Saya punya 40. Setiap 30 menit hilang seperempatnya. Berarti seperempat dari 40 berapa? 10 kan? Lah, tadinya 40 hilang 10. Berarti sisa 30. 1 jam kemudian berapa menit? 60 menit. 60 menit hilang lagi berapa? Hilang lagi seperempatnya. Seperempat dari berapa? Bukan dari awal, dari 30. Seperempat dari 30 berapa? Seperempat dari 30? 7,5. Tadinya 30, hilang 7,5. Berarti sekarang tinggal 22,5.
Bingung nggak tuh? Berapa banyak dosis yang masih tertinggal? Salah lah. 30 menit setelah penyuntikan akan hilang. Yang hilang itu seperempatnya. Kalau itu justru yang tertinggal di tubuh. Nah, ini sering-sering salah nih. Ini jujur aja ya. Ini ada di fisika, ada di kimia. Soal ini tuh. Seperempat akan hilang. Berarti sisanya ya 3/4. Betul nggak? Ya beginilah caranya. Oke, ini aslinya begini caranya. Nah, ini yang bingung tuh kalau kita beda sama gurunya nih. Tapi ini yang benar, insya Allah. Nah, jadi berapa banyak dosis yang masih tertinggal? Ya 22,5. Yang hilangnya ya 7,5. Yang hilangnya 17,5. Jadi yang tertinggal di dalam tubuh setelah 1 jam berapa? 22,5. Bagaimana modelnya? Nah, yang ini yang A nih. Bagaimana modelnya? Modelnya berarti jumlahnya sama dengan 40 dikurangin. Ini saya gimana modelnya ya? Ini asli nih. 40 dikali aja deh. 40 dikali 3/4 T per, mudah-mudahan betul. T per setiap 30. Coba ya, ini saya tes nih. Berarti kalau N-nya 0 sama aja 40 dikali 3/4 dalam kurung 0/30. Oke, itu betul. Kalau 30 menit berarti 40 dikali 3/4 dalam kurung 30/30. Oke, itu betul. N/60 sama dengan 40. Ini masuk ya bentar lagi ya? 3/4 pangkat 60/30. Coba ya, ini kalkulator. Berarti 3 dibagi 4 sama dengan pangkatin 2 dikali 40. Oke, betul. Ini rumusnya. Nah, ini modelnya. Tahu nggak kenapa 3/4? Ini 1/4. Tahu nggak dari mana? Yang hilang 1/4. Berarti sisanya 3/4. Karena kan awalnya kita anggap 100%. Jangan pakai persen ya. Anggap 100 bagian. Tapi katanya 1/4 akan hilang. Berarti kalau 1/4 akan hilang, 1 dikurangi 1/4 berapa? 1 itu sama aja 4/4. Dikurangin 1/4 berapa? 3/4. Nah, makanya saya taruh 3/4. Misalnya akan hilang 1/5. Berarti rumusnya 40 dikali bukan 1/5 tapi 4/5 T per setiap 30 menit. Kenapa? Karena yang hilang 1/5. N itu apa? N itu dia sisa di dalam tubuh. Ini jujur aja nggak semua orang bisa ngerjain. Ya, ini bagus banget nih soal-soal gurunya. Ini hanya soal tertentu biasanya. Soal masuk PTN. Oke, jadi ini udah selesai belum nih? Nanti dia telat lagi. Ya. Jadi awalnya 40, tapi setelah 30 menit hilang 1/4-nya. Kalau hilang 1/4 berarti sisanya tinggal 3/4.
Kalau hilang 1/5-nya ya berarti sisanya 4/5. Nah, karena di sini yang ditanya yang masih tertinggal di dalam tubuh. Oh, ini bagaimana model yang dapat menyatakan peluruhan. Ini peluruhan ini yang hilang ya? Oh, berarti kalau yang hilang, maaf ya. Berarti kalau yang hilang, maaf. Berarti kalau yang hilang yang kita pakai 1/4-nya. Ini kalau dia mencari yang hilang. Kalau saya sisanya. Kalau ini mencari yang hilang. Karena yang hilang berapa? 1/4-nya. Tapi kalau mencari yang sisa, makanya rumus itu relatif. Tergantung kita nyari apanya. Nah, kalau ini mencari sisa di tubuh. Kalau ini hilang dikeluarin oleh tubuh. Kalau ini masih ada sisa. Saya punya 40. Hilang 10. Berarti sisa di tubuh 30. Nah, kalau mau nyari sisa pakai rumus yang ini. Kalau mau mencari hilangnya berapa? Pakai rumus yang di atas. Kenapa rumus yang di atas pakai 1/4? Karena hilang. Kenapa rumus yang sisa di tubuh pakai 3/4? Ya karena hilang 1/4. Berarti sisa tinggal 3/4-nya. Gitu. Oke, bingung nggak? Kapan ulangannya? Oke, Senin depan. Berarti kalau mau Jumat bisa nih ketemu lagi insya Allah. Gimana? Besok. Oh, besok masih ada kita ya? Oh iya, besok ada. Kenapa? Iya, betul. Mm-mm. Iya, betul. Oke, besok aja. Saya lupa. Saya kira ulangan hariannya besok. Besok masih Selasa kan insya Allah ya? Oke, kalau gitu kita lanjut besok. Ini ada yang mau tanyain dulu nggak nih? Kalau ada soal lagi boleh kirimin. Tapi kalau nggak ada, insya Allah besok saya carikan soal-soal seperti ini. Ya, ada yang mau ditanyakan atau kita sampai jam berapa? Saya sih bukannya ini, saya sih yang ngajar nanti ada lagi masih jam 4. Cuma takutnya dia keburu masuk. Cukup? Oke, kita cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahalamin dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kirimin lewat Google itu kali ya? Apa email? Ini apa? Ini ya? Oke deh, saya kirimin ke sini ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh.